Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Fuadi dalam program One Day One Ayah. 2 hari yang lalu kita telah masuk di pembahasan ayat ke-26 surat Al-Baqarah, dan kita sudah 2 kali membahas ayat ini di part 1 dan part 2. Part 1 kita bicarakan terkait dengan Allah membuat perumpamaan. Allah tidak malu membuat perumpamaan, baik berupa nyamuk, seekor nyamuk, atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Dan bagaimana respon manusia terhadap perumpamaan yang Allah berikan? Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka tahu itu adalah hak dari Tuhannya. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Orang-orang yang kafir mempertanyakan, untuk apa Allah bikin perumpamaan seperti ini? Lalu saat ini kita bahas bagaimana kelanjutan ayat ini di part 3 ayat ke-26 surat Al-Baqarah. Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yudillu, menyesatkan siapa dia? Allah, ya, 9 di sini. Siapa dia? Allah. Yudillu, menyesatkan siapa dia? Allah. Bihi, dengannya. 5. Nah ini kalau ada angka kita lihat di sebelumnya, ya, di ayat angka 5. Apa di sini angka 5? Nah ini masal, ya, angka 5 ini adalah masal. Ini berarti yang dimaksud 5 ini masal, perumpamaan itu, ya. Sini muzakkar. Baik, kita masuk lagi. Yudillu, menyesatkan siapa dia? Allah. Bihi, dengannya masal, dengan perumpamaan itu, katsiran, pada banyak orang. Kita ulangi. Yudillu, menyesatkan, bihi, dengannya masal, perumpamaan itu, kita ulangi. Yudillu, menyesatkan siapa dia? Allah, angka 9, ya. Bihi, dengannya masal, katsiran, pada banyak orang. Wa yahdi, dan memberi petunjuk atau menunjukkan siapa dia? Allah. Bihi, dengannya masal, katsiran, pada banyak orang. Jadi kalau kita terjemahkan, dia Allah menyesatkan dengan masal tersebut, dengan perumpamaan itu kepada banyak orang, dan Allah juga memberi petunjuk dengan perumpamaan itu kepada banyak orang. Jadi ini menarik sekali, ya, menarik sekali. Nanti kita ambil apa pesan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari ayat pendek ini, ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan siapa dia Allah, bihi, dengannya masal, illal fasiqina, kecuali pada orang-orang yang fasik. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan siapa dia Allah, bihi, dengannya masal, illal fasiqin, kecuali pada orang-orang yang fasik. Saya ulangi. Yudillu, menyesatkan siapa dia Allah, bihi, dengannya masal, katsiran, pada banyak orang. Wa yahdi, dan memberi petunjuk siapa dia Allah, bihi, dengannya masal, katsiran, pada banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan siapa dia Allah, bihi, dengannya masal, illal fasiqina, kecuali pada orang-orang yang fasik. Baik, sahabat Fuadi rahimakumullah, kita langsung analisa kata per kata. Kalau kata orang Jawa, dipreteli siji-siji, gitu, ya. Jadi dianalisa satu persatu katanya. Yudillu, ini kalimat fi'il, ya, kalimat fi'il dari sulasi mujaradnya dhalla, ya, dhalla yadillu. Kemudian diikutkan wazan af'ala yuf'ilu, menjadi adalla yudillu. Jadi yudillu ini sudah bukan secara sorofnya, bukan sulasi mujarad, tapi sulasi mazid.
mengikuti wazan yuf'ilu. Cirinya apa? Ini perhatikan sobat Fuadi, kalau fi'il mudhari'nya kok diharokati dengan dhammah, itu pasti dia sedang rubai, ya, sedang rubai. Jadi huruf mudhari'ah itu diharokati fathah, kecuali ketika dia adalah rubai, maka berarti diharokati dhammah. Contohnya fa'ala yufa'ilu atau af'ala yuf'ilu. Dalam hal ini adalla yudillu, ini fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'ahnya diharokati dhammah. Yudillu, lah faidahnya wazan af'ala yuf'ilu itu adalah ta'diyah, ya. Kalau balla sesat, kalau aballa menyesatkan. Yudillu fi'il mudhari'nya menyesatkan. Yudillu menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Nah, ini fi'il mudhari'. Kita selesaikan dulu lah fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' hukumnya apa? Hukumnya mu'rab. I'rabnya apa? Tergantung, karena di sini tidak ada amil nasib maupun amil jazim di sebelumnya, berarti i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya menggunakan apa? Lihat kategorinya. Kategorinya dia adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Ini huruf akhirnya berupa lam, berarti rafa'nya ditandai dengan dhammah. Ya, seperti itu. Jadi ini fi'il mudhari' rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah karena termasuk fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Fi'il butuh pada fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tidak disebutkan, berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan berupa huwa, kembali kepada siapa? Allah, lafadz Allah, ya. Yudillu menyesatkan siapa? Dia Allah. Jadi Allah menyesatkan bihi dengannya, dengan masal tadi, perumpamaan tadi. Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu katsiran pada banyak orang, ya, pada banyak orang. Bihi ini adalah susunan jar majrur, ya, bi-nya atau ba-nya ini huruf jar, hukumnya mabni, hak dhamir di sini adalah majrur, ya, tanda jarnya menggunakan kasrah. Oh ya, sobat Fuadi rahimakumullah, ini mumpung ketemu ya, sekaligus mumpung saya ingat, kalau ada hak dhamir, ya, huruf sebelumnya kok berharokat, ya, saya ulangi, kalau ada hak dhamir kok huruf sebelumnya berharokat, maka bisa dipastikan secara umum bahwa hak dhamir tersebut dibaca panjang. Kalau secara tajwid jadilah dia mad silah, jadilah mad silah. Kalau nanti di depannya tidak ada hamzah, berarti mad silah qasirah. Kalau di depannya disambung ada hamzah di sini a i u, ya, maka nanti dia jadi mad silah tawilah. Ya, saya ulangi, jadi kalau ada hak dhamir huruf sebelumnya kok berharokat, maka hak dhamir tersebut pasti dibaca panjang. Bihi, lahu, ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau huruf sebelumnya sukun, ya, huruf sebelumnya kok sukun, berarti hak dhamirnya dibaca pendek. Anhu, ya, fihi. Ya, seperti itu. Jadi kalau huruf sebelumnya sukun dibaca pendek, kalau huruf sebelumnya adalah berharokat, maka dia dibacanya panjang. Ini secara tajwid, ya. Bihi, dah ini hukum apa adalah jar majrur, Baik, terus kemudian hak dhamirnya berarti i'rabnya jar, jarnya hanya dalam mahal karena isim dhamir mabni. Baik, yudillu tadi sudah dikatakan faidah dari wazan af'ala yuf'ilu adalah mentakdiyahkan, membuat menjadi mutaati fi'il yang asalnya maknanya lazim. Dhalla artinya sesat, itu apa namanya, lazim, ya. Tapi karena diikutkan wazan af'ala adalla yudillu, maka menjadi mutaaddi. Mutaaddi berarti butuh pada maf'ul. Katsiran ini adalah maf'ulnya, ya, ini adalah maf'ul dari yudillu. Yudillu menyesatkan siapa? Dia Allah, bihi dengannya masal, menyesatkan katsiran. Ini berarti menjadi maf'ul dari yudillu, menyesatkan katsiran pada banyak orang. Katsiran ini berarti menjadi maf'ul. Maf'ul i'rabnya adalah nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, ya, karena apa namanya, isim mufrad. Baik, bisa juga misalkan katsiran ini sebenarnya adalah naat, ya, naat apa namanya, kemudian dari man'ut yang dibuang, orang katsiran yang banyak, misalkan begitu juga bisa. Tapi biar nggak ribet kita pakai yang awam aja, yang pemula saja. Katsiran langsung kita jadikan menjadi maf'ul dari yudillu.
Baik, sudah katsiran sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa yahdi, wawu adalah huruf ya, di sini huruf ataf ya, menghubungkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Yahdi dihubungkan kepada yudhillu, Allah menyesatkan dengannya pada banyak orang, dan Allah memberi petunjuk. Yahdi ini fi'il mudhari', ingat, hati-hati. Untuk mengkaji fi'il mudhari' fokus kepada kedudukannya. Yahdi misalkan, ini kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari' ya. Terus misalkan kita lanjutkan dulu. I'rabnya apa? Rafa. Ya, tanda rafa'nya kita bingung loh, ini kok sukun. Nah, maka jangan ke sana. Harus kembali dulu. Yahdi kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il mudhari'. Langsung lanjut. Fi'il mudhari' hukumnya apa? Mu'rab. Ya, terus i'rabnya apa? Tergantung, lihat depannya adakah amil nasib atau tidak. Kalau tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, berarti dia harus rafa. Dan setelah kita cek ternyata di depannya tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, berarti dia harus rafa. Loh, baru kemudian rafanya ditandai apa? Oh, kita cek. Oh, dia kategorinya apa? Kategorinya adalah fi'il mudhari', huruf akhirnya berupa ya, berarti mu'tal akhir. Mu'tal akhirnya dengan apa? Dengan ya. Berarti rofaknya tandanya dhammah, tapi hanya dikira-kirakan pada ya ini, karena ya berat menyandang harokat dhammah, maka akhirnya disukun. Yahdi berarti aslinya yahdiyu, itu ya. Baik, ini fi'il mudhari'nya sudah selesai. Jadi ini i'rabnya rafa karena tidak didahului ambil nasib maupun jazim, tanda rafanya dengan dhammah yang dikira-kirakan, karena ya berat menyandang dhammah. Baik, kemudian lanjut sama seperti tadi yudhillu ya. Fi'il butuh pada fa'il, mana fa'ilnya berupa dhamir mustatir ya, yang kalau dimunculkan berupa huwa, kembali kepada lafaz Allah. Yahdi dan wa yahdi, dan memberi petunjuk. Siapa dia? Allah. Oke. Bihi, dengannya. Masal, ini susunan jar majrur sama seperti bihi yang tadi. Katsiran, pada banyak orang, sama seperti katsiran yang ini. Perhatikan, kalau ada isim nakirah ya, disebutkan dalam satu qadhiyah, dalam satu pembahasan seperti ini katsiran isim nakirah, katsiran juga isim nakirah. Kalau disebutkan ya dalam satu pembahasan seperti ini dua isim nakirah, berarti nakirah yang pertama bukan nakirah yang kedua. Berarti katsiran pada banyak orang yang lain ya, maksudnya bukan yang ini tadi ya, itu prinsipnya seperti itu. Wa ma yudhillu, dan tidaklah menyesatkan siapa dia Allah. Wawu huruf ya, ma-nya juga huruf, sama-sama mabni. Nah, wawunya ini bisa saja isti'naf untuk memulai suatu percakapan. Ma-nya huruf nafi berarti hukumnya mabni juga. Yudhillu adalah fi'il mudhari' ya. Yudhillu adalah fi'il mudhari' sama seperti tadi sudah kita bahas. Yudhillu sama ada fa'ilnya berupa dhamir mustatir, sudah kita bahas. Bihi sudah kita bahas ya. Jadi ini adalah susunan jar majrur untuk memperjelas keterangan. Wa ma yudhillu, dan tidak menyesatkan siapa dia bihi dengan masal, illal fasikina, kecuali pada orang-orang yang fasik. Perhatikan, ada illa kalimat huruf, namanya huruf istisna, huruf yang dipakai untuk mengecualikan. Maka kalimat yang jatuh setelah illa diposisikan sebagai mustasna ya, sebagai mustasna, kalimat yang dikecualikan. Nah, kita perhatikan dalam istilah bab istisna nanti ada istilah kalam apa. Ini dia berada, istisnanya di sini berada pada kalam apa? Apakah kalam tam dan mujab, ataukah kalamnya tam dan manfi, ataukah kalamnya adalah kalam nakis ya. Nah, kalau tam itu lawannya nakis, tam itu maknanya sempurna, berarti lawannya kurang atau tidak sempurna. Apa itu tam? Tam itu ketika disebutkan mustasna minhunya, kalimat yang menerima pengecualian. Misalkan saya ambil contoh kaum itu
tidur, ya, kecuali Zaid. Itu kan berarti kaum itu tidur, berarti sudah jelas, ya, sudah jelas. Berarti disebutkan mustasna minhunya, namanya kalimatnya tam. Oke, nanti kita bahas tersendiri lah terkait dengan apa namanya di materi nahwu. Nanti kita bahas tersendiri terkait dengan illah. Saya apa namanya posisikan Anda sudah pernah mendapatkan penjelasan terkait dengan illah. Kalau belum, tunggu saja di channel ya, Ngaji Fuadi, tapi yang metode Fuadinya, metode Al-Fuadinya. Kalau di metode Fuadinya kita akan bahas terkait materi nahwunya. Kalau di One Day One Ayah kita lebih kepada mempraktekkan nahwu yang sudah kita ketahui untuk kemudian mendapatkan makna yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Jadi saya tidak akan panjang lebar terkait teorinya, kita akan langsung lebih kepada praktek. Jadi di sini berarti wa ma yudhillu, dan tidak menyesatkan siapa dia Allah, berarti kalamnya manfi karena ada nafi di sini, ada penafian, ya, berarti kalamnya manfi. Kemudian wa ma yudhillu, dan tidak menyesatkan siapa dia Allah bihi, dengannya, tidak menyesatkan siapa. Loh, berarti ini butuh maf'ul. Yudhillu, ingat tadi sudah kita bicarakan, dia mengikuti fa'idah litta'diyah, berarti harusnya dia butuh maf'ul. Kalau dia butuh maf'ul, nah di sini kita cek ada nggak maf'ulnya. Oh, ternyata nggak ada yang menjadi maf'ul. Berarti dia naqis. Berarti di sini ada ma, dia manfi, tidak ada apa namanya ini mustasna minhunya, ya, berarti dia namanya naqis. Terkumpullah di sini namanya naqis, otomatis manfi. Ketika seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk kalimat yang jatuh setelah illah? Jadikan saja sebagai kalimat yang terpengaruhi atau diamili oleh kalimat yang belum lengkap ini. Wa ma yudhillu, dan tidaklah menyesatkan siapa dia, ya, siapa dia Allah, ya, tidak menyesatkan bihi, dengannya, dengan apa namanya itu masal, perumpamaan itu tidak menyesatkan illal fasikin, kecuali pada orang-orang yang fasik. Jadi di sini al fasikin ini kita posisikan menjadi maf'ul dari yudhillu, ya, posisikan menjadi maf'ul dari lafadz yudhillu. Sehingga maf'ul i'rabnya harus apa? I'rabnya harus nasab, ya. Tanda nasabnya menggunakan apa? Di sini menggunakan ya. Mengapa? Ingat, jamak mudzakkar salim, ya. Baik, ini penjelasan kita kata per kata terkait ayat terakhir, ayat penutup dari ayat 26 surat Al-Baqarah. Sekarang pesan yang bisa kita ambil apa? Kita terjemahkan terlebih dahulu secara mudah. Dia, Allah, menyesatkan dengan perumpamaan itu kepada banyak orang, dan dia, Allah, memberi petunjuk dengan perumpamaan itu kepada banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan Allah tidaklah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali pada orang-orang yang fasik. Apa pesannya? Sobat Fuadi rahimakumullah. Ketika ada satu aturan, apapun itu bentuknya, ya, kita nggak usah membahas dari Tuhan dulu. Ketika ada satu aturan, apapun itu bentuknya, maka aturan ini akan menjadi garis pemisah antara yang taat dan yang tidak taat. Ya, ini terjadi di mana saja, ya. Sebelum adanya aturan, orang nggak akan jelas. Tapi begitu muncul aturan, maka akan menjadi jelas siapa yang patuh dan siapa yang tidak. Ya, kita ambil contoh yang lain. Anak sekolah itu sebelum ada ujian, ya mereka sama, seperti sama semua. Tapi begitu ada ujian, menjadi jelas. Oh, ini yang bisa mengerjakan dan ini yang tidak, ini yang berhasil, ini yang tidak berhasil mengerjakan. Jadi ada pemisah. Nah, pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ini Allah akan memberikan banyak perumpamaan, memberikan banyak cara menjelaskan terkait dengan suatu kebenaran hakiki yang itu digunakan di dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti kemarin kita sudah bahas, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, atau terkadang perumpamaannya di sini berupa sesuatu yang itu menurut manusia tampak remeh, seperti contohnya di sini apa namanya,
ba'udah apa nyamuk atau bahkan sesuatu yang lebih kecil. Nah, ketika Allah memberikan perumpamaan itu, akan ada orang-orang yang beriman ini adalah dari Allah, ini adalah hak, dan akan ada orang yang kafir mengingkari bahwa itu adalah dari Allah. Nah, kemudian di statement terakhir ini Allah menyebut yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan kepada banyak orang dan Allah memberi hidayah kepada banyak orang. Ya, artinya apa? Ketika banyak kemaksiatan, ketika banyak kekafiran, pertanyaannya, apakah kemaksiatan, keburukan itu terjadi di bawah kendali Allah atau di luar kendali Allah? Ya, ini kemudian ada orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang berpikiran free will, ya, bahwasanya manusia punya kehendak bebas. Dia mengatakan nggak mungkin Allah yang maha baik kok menghendaki keburukan. Tapi ini nampaknya baik pendapat ini, tapi itu masalah. Mengapa kok masalah? Karena berarti kita meyakini ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Oleh karena itu ayat ini menjadi dalil bahwasanya ketika ada orang yang sesat, mereka sesat itu karena dibiarkan sesat oleh Allah dan itu di bawah kendali Allah. Ketika ada orang yang kufur, orang yang kufur ini memang dikehendaki Allah, dibiarkan mereka dalam kekufuran, bukan mereka keluar dari kehendak Allah. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Allah itu tetap sebagai Tuhan yang berkuasa atas segalanya, memegang kendali atas semuanya, maha menghendaki. Sehingga dalam beberapa ayat yang lain, walau sya Allah, kalau saja Allah menghendaki, Allah bisa saja loh memberi mereka hidayah. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah biarkan mereka sesat. Jadi yang maha berkuasa, maha menghendaki, maha memberi hidayah itu Allah. Dan ayat penutupnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang dikehendaki Allah untuk sesat, mereka memang orang-orang yang layak untuk sesat. Yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang yang ingkar, mereka memang orang-orang yang layak untuk berada dalam posisi seperti itu. Maka Allah la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia kehendaki, apa yang ia perbuat. Wahum yus'alun, beda dengan kita. Mengapa Allah tidak dimintai pertanggungjawaban? Karena semua itu milik Allah, ya. Sedangkan manusia, mengapa dimintai pertanggungjawaban? Karena kita tidak pernah memiliki apapun. Maka Allah sebagai pemberi akan meminta pertanggungjawaban. Ini yang perlu kita ingat, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita meyakini semua yang terjadi baik dan buruk semuanya berada di bawah kendali Allah dan semuanya berdasarkan izin dari Allah, ya. Nah, ada yang diridhai, ada yang tidak, tapi semuanya di bawah kendali Allah. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu kembali di ngaji Fuadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.